Kita semua memiliki pasang surut dalam hidup. Hal-hal buruk mungkin terjadi pada lo atau orang-orang yang lo kenal setiap harinya. Tetapi, ada beberapa orang yang mengklaim itu bukan kesalahan mereka. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi dan masalah sulit yang mereka hadapi. Namun, apakah lo terus-menerus merasa seolah-olah lo nggak memiliki kendali atas situasi atau bahwa orang lain ingin menyalahkan lo? Atau apakah lo merasa seolah-olah hal-hal buruk terus terjadi pada lo, apapun yang lo lakukan? Jika lo seringkali menyalahkan orang lain atas peristiwa atau situasi dalam hidup lo mungkin sekarang sedang berhadapan dengan apa yang dikenal sebagai victim mentality. Di video ini gue akan membahas buat lo yang suka nyalahin diri sendiri dan cara menghargai diri sendiri. Simak sampai akhir. Apa itu victim mentality? Orang yang tenggelam dalam negativitas lebih mudah daripada mencoba menyelamatkan diri sendiri. Mereka bahkan dapat memaksakan pola pikir ini ke orang lain. Intinya, pola pikir ini berakar pada trauma, kesusahan, dan rasa sakit hampir sepanjang waktu. Biasanya hal ini terjadi ketika lo mengalami situasi traumatis yang biasanya berasal dari orang lain. Akhirnya, mungkin lo jadi berpikir bahwa lo nggak berdaya dan nggak ada yang lo dapat lakukan buat mengubah masa depan lo. Pola pikir ini membuat lo merasa rentan dan takut. Dan pada akhirnya, lo memilih untuk tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah lo perbuat. Gue tahu kalau mungkin pola pikir ini jadi lo miliki karena sebelumnya lo pernah mengalami kejadian traumatis. Tapi perlu diingat juga kalau sebenarnya satu kejadian buruk itu nggak cuma diakibatkan sama satu faktor aja. Emang sih, lo nggak bisa mengendalikan apa yang udah terjadi di masa lalu. Dan mungkin hal ini bikin lo jadi merasa buruk dan kehilangan rasa percaya diri lo. Tapi perlu diingat kalau sebenarnya lo masih punya kendali penuh atas masa depan lo. Dan lo bisa mengubah masa depan lo tersebut jadi lebih baik kalau lo memang mau. Setiap orang dengan pola pikir ini perlu menemukan akhir dari mengasihani diri sendiri dan bekerja menuju perubahan. Jika tidak, perasaan lo sebagai korban akan mengikuti lo selama sisa hidup lo. Yang perlu lo ingat, sebenarnya hidup nggak akan pernah berhenti memberi lo tantangan. Kalau lo nggak berusaha buat menaklukkan tantangan hidup, maka lo justru bakal berhadapan sama hal yang lebih berat lagi sepanjang hidup lo. Jika lo nggak yakin apakah lo sedang berjuang dengan victim mentality, berikut adalah 4 ciri yang harus diperhatikan. Membuat semua masalah untuk diri lo sendiri. Menciptakan masalah adalah ketika lo membiarkan diri lo percaya bahwa ketidaknyamanan terkecil sekalipun adalah akhir dari segalanya. Jika lo selalu berasumsi bahwa yang terburuk akan terjadi, maka semesta akan mendengarkan dan memberikan apa yang lo minta. Lain kali, ketika lo mendapati diri lo sedang memikirkan betapa buruknya sesuatu, berusahalah untuk tidak memikirkannya dan berpikirlah bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Mikirin hal buruk yang bisa terjadi itu sebenarnya boleh aja, dengan harapan kalau hal itu bikin lo jadi lebih siap ketika lo berhadapan sama hal buruk. Tapi, mungkin yang perlu lo ingat adalah hidup itu nggak selamanya buruk. Dan hal yang lo takutkan, nggak pasti 100% bakal terjadi. Lo merasa nggak berdaya. Salah satu hal tersulit yang harus dihadapi ketika lo hidup dengan victim mentality adalah lo merasa nggak berdaya. Ketika hal-hal buruk terjadi, mudah untuk merasa seperti lo nggak memiliki kendali atas situasi tersebut. Ketika lo menemukan diri lo dalam salah satu situasi ini, fokuslah pada hal-hal yang dapat lo ubah. Menemukan sesuatu yang dapat lo kendalikan dapat membantu lo merasa memiliki sebagian kekuatan lo kembali, dan itu adalah suatu langkah besar. Cara lain untuk membebaskan diri dari perasaan gak berdaya adalah dengan berlatih mengatakan tidak. Lo gak harus melakukan semua yang diharapkan dari diri lo. Gak apa-apa untuk mendahulukan kebutuhan lo sendiri dibandingkan kebutuhan orang lain. Lo terlibat dalam negative self-talk. Keraguan terhadap diri sendiri terkait erat dengan menjadi victim mentality. Begitu seseorang jatuh pada victim mentality,
Secara nggak sadar, mereka akan memengaruhi diri sendiri dengan upaya terbaik mereka agar sesuai dengan kemauan mereka. Jika lo percaya bahwa lo nggak layak, lo akan selalu merasa seolah-olah dunia sedang berusaha untuk menjatuhkan lo. Keyakinan ini akan membuat perilaku korban sampai pada titik di mana merendahkan diri menjadi hal yang wajar. Akan sulit untuk tetap termotivasi dalam hidup saat lo selalu merendahkan diri sendiri. Berpikir bahwa dunia sedang berusaha menjatuhkan lo. Saat lo merasa dunia terus berusaha menyakiti lo atau membuat lo sengsara, wajar banget kalau lo mungkin merasa lo adalah seorang korban. Dalam hidup, banyak hal akan terjadi di luar kendali lo. Dan tugas lo sebenarnya adalah untuk memutuskan bagaimana lo akan menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Ketika lo mulai melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, disitulah titik awal yang bisa membantu lo keluar dari victim mentality. Jika lo merasa punya beberapa tanda atau gejala victim mentality, lo mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengubah pola pikir lo jadi lebih sehat. Jika lo berjuang dengan victim mentality, sebenarnya semua hal itu terjadi karena banyak faktor. Jadi, when things go wrong, sebenarnya itu bukan salah lo sepenuhnya juga. Kalau sebelumnya lo pernah mengalami kejadian yang nggak mengenakan, wajar banget kalau hal itu bikin lo jadi merasa ragu sama kemampuan diri lo sendiri. Kesimpulannya, jangan sampai lo menyalahkan diri sendiri karena lo nggak mampu untuk mengendalikannya. Berusahalah agar pikiran lo itu nggak mengambil kesadaran lo.